Sama ya. Oke. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memulai hasil presentasi kami dengan topik kerukunan inter maupun antar umat beragama. Berikut teman-teman kami yang akan memaparkan materi pada presentasi kali ini. Yang pertama ada moderator saya sendiri. Kemudian ada penyampaian materi pertama teman kami Ray. Kemudian pemateri kedua Gatri. Pemateri ketiga Krisopras. Pemateri keempat Febri. Pemateri kelima Anes. Dan kemudian nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, kepada pemateri pertama, teman kami Ray, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawa materi pertama yaitu tentang kerukunan. Yang pertama, kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Yang pertama sini kita akan membahas tentang pengertian kerukunan menurut para ahli. Di sini kami mengambil dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Paulus Wirutomo, di mana pengertian kerukunan adalah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatukan makhluk sosial, baik secara individu dan kelompok untuk memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman. Yang kedua yaitu dari WJS Purwadarminta, di mana kerukunan merupakan sikap atau sifat menenggang seperti menghargai dan membolehkan suatu pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, atau yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Yang kedua yaitu pengertian kerukunan secara umum. Pengertian kerukunan secara umum adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Yang berikutnya yaitu pengertian kerukunan menurut kelompok kami, di mana kerukunan adalah salah satu sikap untuk hidup yang saling menghargai dan menghormati sesama untuk tidak menciptakan permasalahan dalam berbagai hal. Berikut materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman kami Ray. Kemudian pemateri selanjutnya teman kami Gatri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Hubungan antara kerukunan beragama dengan toleransi. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun, Susan Mendus dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif dan toleransi positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang ataupun kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara kita dengan istilah kerukunan atau harmoni. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama ini ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara ataupun pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif, dan dalam kenyataannya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini muncul berbagai ekspresi kebebasan baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, ataupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Jadi pada dasarnya kerukunan umat beragama itu tercipta dengan adanya sikap toleransi. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman kami Gatri. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan teman kami Krisopras. Pada teman kami Krisopras, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kendala terjadinya kerukunan antarumat beragama. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah rendahnya sikap toleransi. Menurut Dr. Ali Mansur, MAG, salah satu masalah dalam komunikasi antaragama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan atau lazy tolerance. Sebagaimana diungkapkan oleh P. Kniter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung atau indirect encounter antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Dan terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Maka akan timbullah yang dinamakan konflik. Lalu yang kedua adalah kepentingan politik atau politisasi agama. Faktor politik terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antarumat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya, tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib, teratur, dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Tetapi dengan alasan politik juga, kita seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan agama sebagai alat dalam politik untuk mencapai tujuan ini sering menjadi sumber perpecahan antar umat beragama, di mana agama yang satu dibandingkan dengan agama yang lain, dan hal ini menimbulkan sikap egois, merasa agama yang dianutnya adalah yang paling benar, dan menganggap agama yang lain tidak benar. Oleh karena itu juga toleransi beragama dalam masyarakat akan berkurang. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman kami Christopras. Selanjutnya materinya akan disambung oleh teman kami Febri. Kepada Febri dipersilakan. Terima kasih moderator. Berikutnya, cara mengatasi masalah kerukunan agama. Yang pertama ada dialog antar pemeluk agama. Dialog antar pemeluk agama merupakan sebuah solusi bagi timbulnya klaim-klaim kebenaran dari para penganut agama yang berbeda di masyarakat. Agama yang berbeda seharusnya dapat dipahami sebagai fenomena sosial budaya, karena agama ditemukan pada semua bentuk masyarakat, mulai dari yang primitif sampai yang sangat modern. Dalam dialog agama yang dicari bukanlah soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Dialog mengajarkan penganut agama mampu menghargai pendapat yang berbeda, mampu melakukan kompromi dan konsensus. Yang kedua ada bersikap toleransi. Memahami perbedaan, toleransi muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan. Perbedaan tercipta bukan untuk mengotak-atikkan kita, justru perbedaan tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Kita harus memahami perbedaan dan tidak mungkin setiap orang yang bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Yang ketiga ada menurunkan ego. Kita harus mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Febri. Selanjutnya akan disambung oleh teman kami Agnes. Kepada Agnes, persilakan. Terima kasih moderator. Saya lanjut. Untuk cara mengatasi masalah kerukunan agama yang selanjutnya adalah menghargai adanya perbedaan. Dengan membangun sikap rukun dan harmonis kepada tetangga, teman, dan keluarga, menanamkan sikap sopan santun terhadap orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan menghindari sikap egois atau rasa ingin menang sendiri, dan menghargai adanya suatu kepercayaan yang dianut oleh golongan lain dan golongan-golongan tertentu, itu dapat menimbulkan rasa menghargai adanya perbedaan. Untuk selanjutnya adalah menerapkan kasih. Sebagai umat Kristiani, kita sudah diajarkan untuk menerapkan kasih kepada sesama, tidak memandang agama, suku, ras, dan lainnya, karena kita semua sama di mata Tuhan Sang Pencipta. Kita semua merupakan makhluk yang paling berharga yang diciptakan Tuhan untuk saling menjaga dan mengasihi satu sama lain. Untuk itu, kita harus mengamalkan pengajaran-pengajaran tentang kasih yang sudah diajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik antar agama maupun interagama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih teman kami Agnes. Demikianlah presentasi kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama dan tidak sampai saling bermusuhan. Kerukunan antar umat beragama dapat dikatakan sebagai suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama itu penting untuk dijaga supaya sikap rendahnya toleransi dan politisasi agama tidak bertahan lama di negeri kita. Dasar hidup orang Kristen ialah kasih. Kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk selalu menerapkan kasih tanpa pandang bulu. Pengajaran kasih ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya terciptanya hidup yang damai, baik antar maupun inter beragama. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 3. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua.